Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami mengucap syukur, terima kasih kami dipertemukan kembali dalam acara Zoom KKS malam hari ini. Kami tahu bahwa Engkau sudah merindukan kami juga sudah sangat rindu kepadamu Tuhan. Kami tahu Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami, di rumah kami masing-masing. Kami tahu Roh Kudus sedang berbicara di sebelah kami, di dekat kami, dan Tuhan sendiri berbicara kepada kami di rumah kami masing-masing, sebab Engkau sangat merindukan kami. Terima kasih Tuhan, dan ajari setiap kami untuk dengar-dengaran akan firman-Mu. Ajari setiap kami juga untuk mengalami progres di dalam tangan-Mu. Ajari kami Tuhan untuk bisa membedakan yang daripadamu dan yang bukan. Ajari kami terus Tuhan makin dalam dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Zoom malam hari ini ke dalam tangan-Mu, ambil alih Roh Kudus, berbicara kepada kami semuanya, kami menolak, kami mengikat setiap kuasa kegelapan di dalam nama Yesus yang hendak mengganggu sinyal, yang hendak mengganggu fokus kami hardik di dalam nama Yesus, biar kuasa Roh Kudus bekerja dalam nama Yesus. Ambil alih Roh Kudus, haleluya, amin. 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 Oke, silakan Bu Anggoro. Baik, Ibu, terima kasih. Shalom, Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, selamat malam. Malam ini saya diminta sama Ibu untuk memberikan kesaksian eh, bagaimana saya bisa menyampaikan firman di lapas. Jadi awal mulanya ya saya itu mengikuti Zoom-nya Ibu, terus tiap hari baca itu ya renungan Ibu di grup, terus saya itu seperti punya keinginan ya untuk nggak cuma buat saya saja, tapi saya tuh pengen pengen gitu mewartakan, tapi caranya gimana? Saya tuh ya kayak tetap nggak percaya diri, minder, tapi saya tetap pengen orang-orang tuh tahu gitu loh bahwa keselamatan tuh hanya pada Tuhan Yesus, dan membaca firman untuk dan mempraktekkan itu sangat penting dan perlu sekali. Oleh sebab itu saya coba-coba itu yang pernah saya ceritakan ya, saya bikin TikTok yang TikToknya itu khusus saya mewartakan firman. Terus ada beberapa teman saya yang terus melihat dan kayak heran kok bisa ternyata saya itu ya. Ya saya bilang saya juga lagi belajar, terus diajaklah saya sama teman saya yang sering ke lapas. Lapasnya bukan lapas yang biasa KKS Zoom, lapas yang lain lah. Saya lihat, oh lapas itu oke, saya diajak diminta menyampaikan firman. Ya saya mau tuh Januari ya, Januari awal saya mau diajak. Menjelang hari hanya itu udah malamnya itu tiba saya dikabarin bahwa nggak jadi. Katanya di lapas tersebut sedang ada Zoom dari gereja mana itu diminta sampai Maret. Jadi kosong dulu sementara gereja Katolik tidak mengisi di situ. Oh ya sudah. Ya saya sempat kayak mikir, kok nggak jadi ya? Apa aku belum pantas ya? Terus terang saya punya pikiran kayak gitu, kok nggak jadi ya udahlah. Tapi saya tetap tetap apa semangat lah, tetap belajar terus firman Tuhan. 2 minggu yang dibilang nggak jadi itu saya dikabarin lagi sama teman saya itu, Mbak Ati, di lapas narkoba. Saya langsung inget loh, KKS kan lapas narkoba. Cuma saya mau ngomong sama ibu tuh masih ragu-ragu, takut nggak jadi lagi gitulah. Nggak, jangan ngomong dulu lah. Saya mau ke sana dulu, mau memastikan dulu bener nggak sih. Begitu saya nyampe di lapas narkoba itu saya lihat ada anak yang selalu depan itu duduknya, si Tommy namanya. Saya, oh bener berarti ini yang sering ibu. Saya sempat minder, aduh biasanya yang nyampein firman ini Bu Ana, kok sekarang saya ya, aduh saya sempat sempat ragu gitu loh, sempat nggak percaya diri, tapi sudahlah saya udah sampai situ, ya udah saya sampaikan. Terus saya sempat ngomong sama si Tommy itu, kamu inget gak sama saya bilang gitu. Tommynya kayak bingung. Saya belum begitu nyebut KKS, Bu Ana, langsung, oh iya iya iya, itu setiap anu kan awal bulan saya bilang itu saya sering ikut. Oh iya maaf Bu, tapi saya nggak berarti, iya nggak apa-apa, memang memang nggak perlu apal saya bilang gitu. Sudah, saya pulang. Sebelum sebelum saya pulang, saya tuh
lihat mereka itu 8 orang ya. Ada beberapa yang mungkin sekitar 2, 3 tuh yang tatapannya kosong gitu loh. Jadi saya ngomong itu mereka kayak pikirannya entah kemana. Yaitu saya terus terang kan baru ya, baru datang dan saya kayak kepikiran gitu loh. Terus saya sampai rumah cerita sama Ibu Ana bahwa Bu, tadi saya itu ke lapas narkoba yang Ibu biasa Zoom. Ibu Ana langsung telepon saya, wah Bu Anggoro tuh inget nggak sih, saya tuh pernah ngomong Bu Anggoro tuh ke sana. Terus saya, oh iya bahwa eh apa si Tommy dan teman-teman itu pernah ngomong sama Bu Ana kapan KKS itu datang ke lapas. Bu Ana tuh langsung nyeletuk, langsung nyebut itu ya nanti saya utusan Bu Anggoro. Terus terang saya tuh waktu itu tuh yang seperti ngetawain Bu Ana gitu. Saya kayak Sarah itu loh yang nggak percaya gitu lah. Masa saya sih yang ke sana? Saya kan KKS di sini sendirian perempuan. Masa saya ke sana tetap tetap nggak percaya gitu dan tidak tidak saya ingat-ingat lagi kata-kata Bu Ana. Begitu Bu Ana bilang bener kan? Saya ngomong Bu Anggoro tuh ke sana. Iya Bu, iya. Bu Ana luar biasa loh. Kalau orang Jawa bilang itu geni ya, itu geni itu apa yang diucapkan tuh jadi gitu loh. Karena mungkin ya Bu Ana kan udah jelas-jelas firmannya tuh ngelotok ya, udah siang dan malam direnungkan dan luar biasa gitu. Terus Bu Ana kasih tugas saya untuk Februari awal ya untuk kok dinas sorry untuk ke sana dan saya itu sebenarnya ragu-ragu karena saya nggak punya temen di sini mau ngajak teman-teman saya yang kemarin eh, apa ngajak saya ke sana itu mereka tuh sibuk semua ada satu sih yang tidak begitu sibuk tapi sedang ke Jakarta makanya waktu Bu Ana bilang Bu Anggoro onsite ke sana harus datang saya awalnya bilang enggak Bu teman saya lagi ke Jakarta Bu kayaknya nggak bisa tapi saya berusaha ngubungin teman saya itu sampai malam ya tak hubungin nggak bisa paginya dia baru jawab oh ya Mbak Ati saya eh, besok pagi udah sampai ya saya langsung ngomong sama Bu Ana Bu saya bisa Bu besok teman saya itu bisa nemenin saya udah saya ke sana tapi saya langsung kepikiran ada beberapa yang pikirannya kosong gitu loh caranya gimana supaya mereka itu yang pikirannya kosong itu bisa mendengarkan firman yang saya sampaikan. Terus saya punya ide sampai sana tidak mulai apa saya menyampaikan firman tapi saya ajak main game dulu. Nah main gamenya tuh kayak komunikata itu loh. Jadi waktu itu ada 7 orang, tak saya bagi dua, yang satu empat-empat ya, yang satu teman saya yang saya ajak itu saya ikut gabung biar biar rame lah. Awalnya yang mukanya kosong tuh yang masih kayak ngeliatin kayak bengong gitu tapi saya pikir enggak lah nggak apa-apa grup yang pertama dulu. Saya yang nggak tahu nih boleh apa enggak saya cuma yang bisa jawab saya kasih bonus ya saya bilang gitu tapi saya nggak ngomong dulu berapa. Terus yang grup pertama dia tidak bisa jawab ya grup kedua ini yang saya incer ini ya orang yang mukanya bengong gitu ya ternyata dia semangat loh dia tuh semangat jawab dan dia berhasil menjawab jadi saya kasih kata-kata yang gampang sih pokoknya yang kata-kata yang ada di dalam ruangan ini waktu itu saya bisikin yang pot bunga dia yang bisa jawab dia tuh semangat banget dia bilang saya yang bisa jawab loh terus sampai dia sampai teriak-teriak dalam hati saya, "Wah, saya berhasil." Terus apa hadiahnya saya bilang nih berempat ya saya kasih 100.000 saking semangatnya mereka lagi-lagi kasih pertanyaan wah kalau lagi pertanyaannya ya nggak selesai-selesai nanti firmannya nggak jadi saya sampaikan firman terus tapi mereka duduk itu dengan mukanya tuh berseri-seri itu loh saya senang sekali terus saya sampaikan firman yang itu yang 1 Petrus 5 ayat 8 yang apa singa itu mengaum-ngaum mencari mangsa mereka sih eh, melihat terus saya sampaikan bahwa boleh nggak sih di dalam penjara itu bawa Alkitab saya gituin Alkitabnya kan sepertinya hanya di sini nih cuma di ruangan di gereja ini Bu dibawa saya sih bilang gitu boleh nggak sih boleh Bu udah dibawa ya nggak peduli lah misalnya bilang sok suci lah apa ada yang bilang kayak gitu nggak apa-apa tak gituin mereka juga manggut-manggut jadi saya sih berharap teman-teman yang di KKS ini mungkin ada beberapa yang sudah pemahamannya tentang firman Tuhan itu sudah luar biasa. Maksud saya maksud saya keluarlah dari KKS mewartakan firman itu loh yang kalau saya sih terus terang
Pak Wahyu ya, saya sering loh Pak Wahyu menyampaikan pertobatan Pak Wahyu itu yang luar biasa gitu loh, yang mohon maaf dulu mungkin sering ke dukun, tapi begitu bertobat keluarganya diselamatkan. Jadi kemarin itu saya ada acara keluarga yang rame gitu ya, ada 1000 hari acara meninggalnya bapak suami saya itu. Biasanya itu saya tuh ya merasa pokoknya yang mendekat itu biasa orang-orang yang dideketin tuh orang-orang yang berada gitu. Saya tuh dideketin sama orang tuh yang dulu tuh musuhan sama saya, tapi udah baik sih. Dia tuh kayak kayak deket terus sama saya, perempuan, dan ternyata setelah cerita dia tuh ditinggal suaminya, terus kayak dia kepahitan, terus dia ngomong, kenapa hidupku itu eh, semakin lama semakin berat ya. Dalam hati saya, kamu nggak baca firman Tuhan, bagaimana mau hidup seperti dalam surga? Dia kayak terus mepet saya terus gitu loh. Begitu saya ngomong loh, kok tahu semua toh Mbak, kamu kok ngerti toh Mbak, kalau aku tuh sedang kesusahan. Ya saya ngomong pelan-pelan bahwa ya kalau hidupmu hanya ke gereja seminggu sekali, firman Tuhan nggak kamu praktekkan, ya akan begini terus, kamu terlalu lama, tak gitu, posisimu akan di situ terus. Terus dia akhirnya menyampaikan bahwa aku tuh penasaran Mbak sama orang yang sekarang dinikahi mantanku. Dia bilang gitu, ngapain kamu penasaran, tak gituin, rugi, sudah atau beresin. Itu sampai terus dia bilang, oh makanya ya Mbak ya, kamu tuh sering posting-posting kan kalau di IG-nya PKS itu kan saya yang suka anu ya, apa, kerenungan malam itu. Oh makanya Mbak, kamu tuh sering posting-posting itu, aku tuh penasaran loh Mbak, kamu tuh dari mana? Dia bilang gitu. Oh iya, saya punya komunitas yang komunitasnya itu memang mayoritas Kristen, tapi aku 4 tahun 5 tahun di sana nggak dikristenkan tuh, aku nyaman-nyaman aja. Nah, dia kayak udah mulai, tapi kayak kayak serem, Kristen ya Mbak, iya tapi ngapain kalau kalau mau yang ngajarin Kristen tapi kita tidak dikristenkan dan kita menjadi lebih baik, kalau aku sih nggak masalah ya, saya bilang gitu ya. Dia kayak dah mulai eh, penasaran gitu, tapi saya bilang begini, terakhir ketemu saya bilang gini sama dia, Tuhan Yesus tuh sayang loh sama kamu. Dia malah nangis loh. Kok kamu malah bilang gitu sama Mbak? Loh iya, sayang banget sama kamu, kamu ditungguin tak gitu. Aduh Mbak, aku kok malah anu ya Mbak ya, sama kamu pengen ngobrol. Terus iya iya, kapan dah ngobrol sama aku? Atau kalau kamu pengen lepas lagi, tak kenalin sama Bu Nadia, dah kayak ya Mbak, tak pikirkan lagi. Oh ya monggo, kalau kamu terlalu lama ya kamu akan posisinya di situ terus ya begitu. Nah, mungkin demikian Bu Ana dan teman-teman semua kesaksian saya tetap mohon ini teman-teman yang lain, ayo keluar dari KKS, banyak banyak orang yang butuh diselamatkan, dan kita ini di sini sudah belajar dengan Bu Ana dengan KKS ini udah lumayan dah, ilmu kita mungkin sudah ya mungkin di atas rata-rata ya, saya berani ngomong gitu karena begitu kita keluar pasti orang-orang yang membutuhkan apa ya, membutuhkan siraman rohani firman Tuhan itu sangat-sangat sangat-sangat butuh. Demikian, terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Bu Anggoro. Maksudnya jangan keluar dari KKS ya, tetap di KKS, tapi keluar dari zona nyamanmu, Iya Bu, keluar. betul, maksud saya begitu. Maksud saya jangan terus di sini terus, tapi keluarlah gitu loh, sampaikan gitu loh, banyak loh Ya, orang-orang yang butuh butuh pengetahuan mengenai firman. Begitu maksud saya, Bu. ya, rumahnya tetap di KKS, tapi jangan tinggal di rumah terus. Pergilah keluar, sampaikan firman kepada orang-orang yang membutuhkan, karena kita sudah dicetak menjadi terang, ya. Eh, Maksudnya bagaimana? Ketika kita penuh dengan firman, 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 maka kita akan berubah menjadi terang. Nah, di luar sana ada banyak orang yang sedang di dalam kegelapan. Kita harus menyampaikan terang itu. Kita harus menyampaikan berita sukacita itu kepada saudara-saudara kita. Terima kasih Bu Anggoro. Terus berapi-api. Ada banyak orang-orang yang akan dibawa kepada Tuhan lewat hidupmu ya Bu. Jagai apimu, jagai tetap rendah hati, dan menangkan banyak sekali jiwa-jiwa. Satu hal, ini sembari nunggu suami saya sudah masuk apa belum saya nggak tahu ini. Sudah masuk Mbak Nov.
eh, yang hari ini ya, bacaan hari ini ya, kan ada seorang raja yang dia sebetulnya sudah dinobatkan menjadi raja, tetapi dia pergi dulu ke luar negeri dan dia memberikan tugas-tugas kepada beberapa orang, ya, eh, yang dikasih masing-masing dikasih satu mina, terus ada yang menghasilkan 10, ada yang menghasilkan 2, ada yang tidak menghasilkan sama sekali. Maksudnya apa yang mau saya sampaikan? Minimal satu jiwa engkau menangkan. Minimal satu jiwa itu biasanya apa? Orang-orang yang sangat kau benci. Misalnya suamimu atau istrimu yang meninggalkan engkau, yang selingkuh, atau ya siapapun yang sangat sulit untuk kau kasihi, menangkan dia. Minimal satu jiwa ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, dengarkan saya. Dengarkan saya. Minimal menangkan satu jiwa ya, Bu. Kasih jempol dong kalau kalau dengar. Kasih jempol dong kalau dengar. Minimal menangkan satu jiwa. Ya kan? Yang bacaan kita hari ini. Jadi jangan santai-santai, jangan enak-enakan. Kalau engkau tidak menghasilkan apa-apa, hidup hanya untuk dirimu sendiri, hidup hanya dengan penuh dengan sungut-sungut, marah. Hati-hati, bacaan kita hari ini dibaca lagi ya. Apakah Pak Cahyo sudah bergabung? Sudah belum? Pak Nov? Belum, Bu, belum. Oh, belum. Oke. Sembari nunggu nanti kasih tahu ya kalau sudah masuk ya, karena memang ada rapat yang eh, harus rapat malam hari ini. Jadi tadi izin agak terlambat. Eh, ada fenomena yang hari-hari ini akan sedang terjadi. Tolong diperhatikan ya. Perhatikan firman dengan baik. Fokus kita kepada firman, karena nanti akan ada yang namanya, engkau nggak bisa membedakan ini manusia dirasuk setan atau setan yang menjelma menjadi manusia. Saya harap semuanya memperhatikan ya, Bapak Ibu semuanya. Akan ada fenomena di mana kita nggak bisa membedakan ini orang dirasuk setan atau dia setan yang menjelma menjadi manusia. Apakah bisa setan menjelma menjadi manusia? Sekarang ini sudah banyak sekali robot yang menyerupai manusia, persis manusia. Ya. Dan itu bukan manusia. Please masuk di situ. Hati-hati. Makanya saya minta, yuk yang belum memenangkan satu jiwa, menangkan satu jiwa. Ya, ya karena kan memang memang harus memenangkan jiwa kan, harus berbuah kan. Walaupun cuma satu itu juga berbuah loh. Walaupun cuma memenangkan satu jiwa, itu engkau sudah berbuah. Nah, soalnya kalau apa? Kalau tidak berbuah, kalau engkau gitu-gitu aja terus sibuk dengan eh, pikiranmu sendiri, sibuk dengan perasaanmu sendiri, engkau tidak pernah merasakan, tidak pernah bisa ikut merasakan apa yang dirasakan hati Tuhan, ya.
betapa Tuhan itu rindu engkau menjadi terang dan garam, bahwa engkau bait Allah, ya. Kalau sibuk dengan dirimu sendiri, pada akhirnya engkau tidak bisa menghasilkan buah apapun, ya. Ketika kita berbuah, salah satunya adalah engkau bisa memenangkan minimal satu jiwa. Minimal satu jiwa harus kau menangkan. Ya, jadi mari berprogres, mari lebih berapi-api lagi. Terutama yang sepo-sepo ya. Sepo itu apa? Sudah lanjut usia, seperti saya. Seperti saya ini harus memenangkan banyak-banyak jiwa, ya, karena memang itulah yang nanti dilihat sama Tuhan. Memang gini ya, Bu, Bapak Ibu ya. Apa yang kita kerjakan itu bukan kekuatan kita, tetapi karena Christ in me, the hope of glory itu ada di dalam diri kita. Ya, Kristus, Roma 8 ayat 9. Kristus, Roh Kristus itu diam di dalam saya, sehingga saya bisa mengerjakan apa yang Kristus kerjakan. Jadi bukan karena saya, bukan karena Bapak Ibu semuanya. Apakah Roh Kristus itu sudah diam di dalam? Apakah engkau sudah menjadi milik Kristus? Atau engkau masih dimiliki oleh yang lain? Oh, Bapak sudah join, Bu. Oke. Ya, nanti dilanjut ya. Biar Bapaknya nggak langsung pergi lagi nanti. Takutnya kalau langsung pergi lagi. Shalom, Pak Cahyo, Bapak Cahyo. Salam, salam. Maaf, masih di kantor. Ya, silakan. Oh, saya langsung mulai. Ya, sudah ditungguin. Aduh, terima kasih. Makasih Bu Ana, istriku. Salam Bapak Ibu semuanya. Selamat malam. Salam damai sejahtera buat kita semua. Mohon maaf saya barusan datang. Jadi ya maaf, inilah sirkuler apa namanya di dalam dunia pekerjaan ya. Ini saya lihat pesertanya 65 ya, cukup banyak. Sebelum saya mulai, saya hari ini diminta ngisi. Sebenarnya apakah layak atau tidak saya tidak tahu. Saya berbicara di depan Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya, tapi niat saya tidak untuk apa ya, untuk sesuatu yang personal, untuk sesuatu pribadi tidak ada. Percayalah, untuk di level-level itu saya atau kami sudah terkikislah dunia seperti itu. Ya, jadi saya mencoba karena memang ini untuk kemuliaan Tuhan itu aja. Ya, oke. Jadi saya sebelum saya mulai, saya absen dulu keluarga saya, istri saya hadir. Anak saya yang pertama mana? Anak saya yang pertama mana? Coba. Anak hadir. Oh, itu Kak Nia itu yang barusan itu. Kak Nia, terima kasih. Anak saya kedua mana? Anak saya yang kedua mana? Gaby, masih di mute nak kamu? Oh enggak? Oh, sepertinya dia lagi ada ngobrol sama orang Jepang. Anak saya yang ketiga mana? Halo, Audrey? hadir. Audrey? Hadir Audrey? Hadir. Oke. Oh, Audrey. Oh, itu kok anu ya? Anunya beda-beda ya itu ya? Oke. Kok kamu pakai monitor yang berbeda, nak? Bapak bingung nih. Oke, baik. Berikutnya, saya akan sharing mengenai pertandingan iman. Ini mungkin sudah pernah di apa namanya dibahas atau mungkin sudah ya sama istri saya atau siapapun, tapi saya ingin mengulang. Saya ingin bercerita tentang sesuatu yang memang layak kita tandingkan di dalam dunia ini. Oke, saya langsung ke file saya. Dre, tolong di-share, Dre, supaya saya bisa Bapak bisa ngoret-ngoret filenya. Oke,
Jadi sekarang kita ngomongin pertandingan iman ya. Jadi ini pertandingan iman, harapan suatu pertandingan itu ya game ya. Game tiap hari itu bertanding, itulah yang mencoba saya ceritakan di dalam dunia nyata dan dunia iman ya. Oke, next. Nah, pertama ya coba saya pengen mengatakan ini ayatnya. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ini janji Tuhan loh ya. Janji Tuhan. Jadi setiap gerakan, setiap langkah kita, salah satu yang mencoba saya pegang adalah ayat ini, Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, jangan bimbang, Tuhan akan menolong saya, dan saya pasti akan menang. Itu yang mencoba saya share di opening speech saya, opening obrolan saya. Next. Sekarang kita pengen ngomong gini, ya. Saya pengen teman-teman, Bapak Ibu semua gini, di manakah engkau? Nah, kalau kita, saya mencoba oret-oret ya, di manakah engkau? Coba kalau saya oret-oret, kita di dalam satu grafik itu akan seperti ini. Ini nampak ya? Nampak ya? Nampak ya, Dre? Jadi ketika orang lahir, dia akan naik, terus dia ada gini, akan gini. Nah, pada saat akhirnya dia akan satu tujuan di sini. Ini grafik. Kalau ditulis, kalau diurutkan, ini grafik yang mulus banget nih. Lahir, naik, terus datar diri ini katakanlah 5 tahun gitu ya. Sini bertumbuh, terus ini datar lagi, belajar lagi, naik lagi, belajar. Oh, ini sangat ideal. Sangat ideal. Nah, yang jadi kendala, kita ini posisinya di mana? Ya, ini sangat ideal. Posisi kita tuh begini. Biasanya begini ya. Saya lihat hampir semua, ya bukan lah, mostly adalah seperti ini. Kita lahir sebentar, lalu kita berjalan. Nah, biasanya begini. Tuh, kita muter, bahkan turun lagi, muter. Nah, muter, ini langkah awal ya. Nah, setelah muter itu, bisa-bisa kita turun lagi di sini. Kita balik lagi ke sini. Bisa kita juga cuman flat begini. Bisa juga kita naik ke sini. Bisa juga kita langsung dread sampai ke sini. Bahkan sampai tak terbatas. Filosofinya apa? Kenapa ini saya gambarkan muter-muter begini? Ketika kita lahir, dunia kita ini mesti ada proses pembelajaran. Ya, kita mungkin terlahir sebagai orang yang marginal. Marginal itu orang yang biasa saja. Yes. Orang yang nobody, orang yang bukan siapa-siapa. Yes. Terus berikutnya, ketika kita bukan orang siapa-siapa, kita harus berjuang di dalam hidupnya, kerasnya kehidupan, kerasnya apa. Banyak contoh orang-orang yang seperti ini, sangat banyak. Karena orang marginal itu pasti orang yang biasa-biasa itu jauh lebih banyak dibanding orang yang lahir relatif tercukupi. Nah, apakah orang-orang yang sukses itu selalu dari orang-orang yang tercukupi? Tidak. Nanti saya akan cerita. Ya, ada orang terlahir, kalau bahasa saya, ketika terlahir itu tidak nangis posisinya, mungkin tersenyum, ketawa gitu ya. Maksudnya apa? Ya karena dia lahir sudah kaya. Nah, ketika dia lahir kaya, itulah yang kadang-kadang berbeda kasusnya, perjuangannya berbeda. Nah, ketika kita lahir, setelah itu kita terus kita berproses, kan muter-muternya kan begini nih. Saya kasih warna berbeda ya. Maaf nih, warnanya agak nyolok atau hijau aja lah ya. Jadi ketika kita lahir terus, nah ini bisa muter-muter gini nih. Nah, ini ya kita berproses. Nah, ketika kita muter-muter gini nih, ya, kita muter-muter gini, inilah kita bertanding, inilah kita berproses. Nah, ketika kita sudah berproses dan kita sudah selesai dengan dunia kita, dengan diri kita, dengan apa yang terjadi dalam hidup kita,
ketika kita sudah selesai dan sudah berapa ya kalau bahasa saya, apa ya, sudah selesai dan kita siap dengan apa yang sesuai kehendak Tuhan, maka kita bisa langsung naik ke sini. Seret. Tapi kalau kita belum selesai dengan kehendak Tuhan, kita bisa turun di sini. Bahkan ini hampir sejajar, di paling naiknya dikit aja. Terus berikutnya, kalau setengah-setengah, ya setengah tuh naiknya cuma di sini. Terus berikutnya, kalau kita naik lumayan tinggi, ya ini kita sudah selesainya 3/4 atau 90% begini. Kalau selesai udah penuh, kita bisa naik luar biasa. Nah, inilah yang saya sebutnya, di manakah kita sekarang nih? Teman-teman di mana posisinya? Bapak Ibu semua di mana? Apakah kita normatif di sini? Yang grafik ini, oh ini keren banget nih kalau grafik ini. Kalau grafik ini keren banget. Grafik ini nomor 1 nih. Apa namanya? Ini keren banget. Tapi kalau grafiknya apa namanya? Sebentar ini. Belum ya. Oke. Ini keren banget. Nah, grafik nomor 1 atau yang hijau-hijau ini. Grafik yang hijau-hijau ini. Kalau grafik hijau ini apa namanya? Kita berada di mana? Apakah di paling tinggi ataukah yang agak rendah atau yang paling bawah? Inilah proses kita. Bagaimana kita berproses di tengah? Kalau enggak ya kita bulat-bulat gitu aja, tiap hari bulat gitu aja. Saya banyak bercerita tentang saya banyak cerita contoh-contoh orang-orang yang sukses itu berasal dari yang nobody. Orang-orang yang sukses itu, kalau kita lihat banyak lah ya. Kalau di dalam dunia iman, teman-teman mungkin pernah mendengar siapa lah ya. Orang yang teguh janjinya, orang yang selalu berjalan itu, ini contoh aja kelompok JPCC. Kami itu gerejanya di Jakarta di JPCC. JPCC itu sejak tahun 2008 kami ngikuti sejak di sentral di Tamrin itu. Bagaimana mereka berjuang, bagaimana mereka mengikut Tuhan dan sebagainya, dan mereka selalu jalan dengan Tuhan. Kebetulan dulu teman saya itu konsultan pajaknya di JPCC. Ya, cuman mungkin beberapa tahun, tapi dia sangat tahu sekali bagaimana pengelolaan keuangan di waktu itu, dan kebetulan juga bahasa saya betapa diberkatinya JPCC. Kalau saya lihat gembala-gembalanya itu ya berjalan dengan Tuhan. Ya, berjalan dengan Tuhan yang luar biasa. Dia tahu bagaimana memadukan antara kehendak Tuhan dan kebutuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu salah satu contoh ketika mereka berproses. Memang pertama bulat ada konflik sana konflik sini, tapi setelah itu dia naik dan diberkati. Terakhir mereka konser kemarin di mana di Senayan kemarin itu ya. Nah itu salah satu contoh ya. Jadi saya memberikan contoh bagaimana ketika kita bulat dan sebagainya, kita berada di mana. Nah itu saya mencoba teman-teman, coba kita ini berada posisi di bulat terus dan turun, atau bulat terus datar, bulat terus naik dan bagaimana. Karena saya yakin proses bulat itu selalu ada. Selalu ada proses bulat itu. Artinya proses belajar itu proses kanan kiri balik kanan maju dikit serong ke kiri manis itu ada lagu juga serong ke kanan dan sebagainya itu selalu ada. Saya sama istri juga pasti ada 200% ada. Kami itu ada proses semacam itu. Saya tidak mengatakan istri saya dan saya itu posisinya keren, ya biasa-biasa aja. Ya biasa-biasa aja lah kalau bagi saya.
Karena itu yang memang seharusnya dilakukan untuk kemuliaan nama Tuhan gitu. Itu yang pengen saya katakan, bahwa proses itu ada, tinggal bagaimana kita menyikapinya. Di dalam proses itu, setiap event itu mari kita perhatikan. Oke, next. Nah, sekarang kita lihat nih, ya, dari sini dari sini coba saya kasih merah dulu. Oke, ini lihat. Ini, nah kita lihat ya, gambar 1. Ketika kita naik, ini katakanlah kita hidup, jebret. Pasti ada turunnya kita di sini. Turun, naik lagi, turun, naik lagi, dan naik, dan naik. Nah, disinilah, di setiap kehidupan ini kita pasti akan alami. Ya Pak, itu Pak, saya udah tahu Pak. Ya, sekarang gini, bagaimana di dalam proses itu supaya kita tuh selalu dan selalu bisa survive. Pertama, Bapak Ibu coba tujuan hidup kita itu coba mention atau bukan mention, tetapkan. Kita hidup itu kira-kira loh, kalau dulu saya waktu muda, bahasa saya gini, apa ya tujuan hidupmu, cita-citamu apa? Bro, kira-kira kalau zaman sekarang gitu, cita-cita apa bro? Kalau saya cita-cita zaman waktu itu, jawab saya gini, kalau saya muda kaya muda kaya gini deh, muda kaya raya, kecil kaya raya, muda foya-foya, mati masuk surga gitu. Kalau teman-teman tujuan hidupnya seperti itu akan berbeda, karena teman-teman membuat satu di dalam otaknya itu hanya kehidupan fisik. Jadi ketika fisik itu tidak terpenuhi, teman-teman itu mesti akan ada kecewa dan kecewa dan kecewa. Nah, jadi pertama kali kalau teman-teman melakukan sesuatu, pastikan tujuan hidupmu kayak apa. Pak, kalau bahasa saya, ini saya sebutnya adalah melakukan kehendak Bapa. Oh, ini luas banget. Ini luas banget. Ya, luas banget. Jadi kehendak Bapa itu apa? Jadi kalau bahasa saya, carilah dulu kerajaan Allah dan sebagainya, semuanya akan diberikan kepadamu. Nah, disitulah ini kalau didengarnya itu alkitabiah banget ya. Mungkin ada banyak orang mengatakan begini, Pak, saya itu dari dulu juga pelayanan, tapi kok saya belum clear dengan kebutuhan fisik saya, kebutuhan duniawi saya. Itu bagaimana Pak caranya Pak? Nah, cobalah kalau di dalam pembelajaran istri saya ketika saya monitor di grupnya KKS itu, mesti ada sesuatu yang memang teman-teman itu belum melakukan kehendak Bapak. Itu pasti. Ya, saya cerita ya. Saya sekarang itu umur saya 50 berapa? Bu, umurku 57 Bu. 57. Saya 57. Terus pada saat umur tahun 96 itu 97 itu 97 itu 90 ya sekitar 2000 lah. Berarti umur saya kalau 2000 itu 34 ya. 34. 34 itu saya dapat pinjaman pegawai. Saya akhirnya beli rumah dengan pinjaman pegawai itu. Beli rumah dengan pinjaman kantor. Setelah itu saya nggak punya apa-apa. Istri saya itu sangat tahu, ini bukan success story ya, ini hanya bercerita, bukan masalah cerita, ini adalah menceritakan betapa ruwetnya saya. Istri saya sangat tahu, setiap sen yang saya keluarkan itu saya hitung. Karena logik saya itu jalan. Ya, setiap sen itu saya hitung, istri saya itu saya jatah. Sebulan sekian, cukup nggak cukup? Ya harus cukup. Jadi sudah kayak financial planner itu kalau sekarang namanya. Jadi
yang di lock tuh apa? Savingnya, savingnya di lock, lainnya menyesuaikan gitu. Savingnya di lock, lainnya menyesuaikan. Nah, yang terjadi adalah saya hanya mengandalkan otak saya. Jadi saya stuck itu sampai tahun 2010 lah, stuck. Bahkan tahun 2022 kami dapat cobaan dengan ya sesuatu yang memang Tuhan memberikan apa namanya ke saya suatu pelajaran bahwa saya harus lebih dekat dengan Tuhan. Saya sudah menjabat suatu jabatan tertentu, tapi karena satu dan lain hal saya dihukum, tapi ya hukuman yang kira-kira tidak saya lakukan, tapi fine aja. Itu sampai tahun 2010-an saya. Karena otak saya waktu itu yang terjadi hanyalah masalah bagaimana saya mencoba memberikan sesuatu yang terbaik buat istri saya, anak saya, keluarga saya, supaya nanti nasib saya yang kecil, yang nobody, itu tidak terulang terhadap anak saya dan keluarga saya. Yang nobody itu ya biasa-biasa aja. Ya biasa-biasa aja. Makan juga, kalau makan sesuatu yang agak mahal itu susahnya minta ampun. Nah itu yang saya pikir sampai tahun 2011-an. 11 masih, setelah itu saya kembali lagi recovery. Setelah itu polanya masih sama, masih marah-marah dan sebagainya. Di satu titik istri saya sudah mulai mengenal gereja-gereja yang karismatik dan sebagainya. Dan itu berproses terus, istri saya berprotes lebih baik dan saya masih seperti itu terus. Dan saya masih bulat itu. Nah, sekitar mulailah di tahun sekitar 2015 mulai membaik, 2016 mulai membaik. Disitulah ketika kita memulai membaik, grafik saya tuh naiknya luar biasa. Ya. Sisi finansial luar biasa. Ya. Bahkan saya tidak pernah berpikir bisa diberkati dengan sesuatu yang bagi saya itu sudah lebih dari cukup. Ya, karena saya tidak pernah berpikir bisa ABCDE, tapi ternyata saya diberikan bukan ABCDE, ABCDEFG HIJ KLMN sampai semacam itu. Jadi itu bagi saya luar biasa, berkat Tuhan yang luar biasa. Nah, inilah saya pengen mengatakan di situ perlu pertandingan iman, Bapak Ibu. Perlu pertandingan iman. Kayak apa pertandingan iman itu? Nah, sekarang kita sebelum pertandingan iman, bahwa hidup kita ini ada kalanya naik, ada kalanya turun. Yes, disitulah kita berpedoman setiap langkah itu cobalah dengan tetap 3 kabel yang terhubung seperti yang diutarakan istri saya, yaitu kebenaran, sukacita, dan damai sejahtera sesuai dengan Roma 14 ayat 17. Ya, jadi setiap langkah ini, cobalah 3 kabel itu coba dibangun. Langkah dimanapun kita berada, itu akan menjadi luar biasa. Ya, akan selalu debatable di mana, ya, saya ulang ya, akan menjadi debatable ketika seseorang itu belum mendapatkan sesuai keinginannya. Contoh, saya mempunyai level confidence ini yang mendengarkan saya ngomong ini, kemungkinan akan ngomong begini kira-kira. Pak, saya perasaan itu juga sudah mendengarkan Buana dengan 3 kabelnya. Pak, perasaan saya sudah mencoba mendahulukan kerajaan Allah. Pak, ABC saya sudah melakukan ABC, tapi saya belum merasakan apa yang Tuhan janjikan kepada saya. Nah, itulah sesuatu yang kita anggap sudah kita melaksanakan. Kalau seperti itu ya, itu belum tentu seperti yang teman-teman atau Bapak Ibu persepsikan. Ya, yang pasti tidak ada semuanya sifatnya instan.
Tidak ada. Yang ada itu ketika instan ya isi go, isi apa ya, apa namanya, isikan isi go. Contoh uang yang cepat masuk, keluarnya akan cepat. Wah, dulu itu bagaimana caranya mencari uang itu banyak sekali. Banyak sekali. Itu istri saya pernah marah karena waktu itu saya meminjamkan uang dengan bunga berapa ya waktu itu ya? 3% per bulan, jaminannya mobil. Nah, itu pernah juga saya laksanakan. Bagaimana dunia pinjam meminjam terus bagi dengan bunga tinggi itu pernah saya jalankan. Yaitu sekitar tahun 2004, 2005 sampai 2011 itu. Itu ketika saya terpuruk itu saya berpikir masih duniawi. Itu malah saya bulat saya sana. Nah, tapi ketika saya meminjamkan orang dengan bunga 3% pun saya waktu itu juga merasa saya tuh on the track. Saya juga menabur, ya menabur dengan versi saya tentunya. Orang yang hitung-hitungan mesti menaburnya juga hitung-hitungan. Nah, Tuhan kasih saya sedikit dan sebagainya. Itu waktu itu saya berdoa ya berdoa dan sebagainya. Tapi jauh ya seperti yang diharapkan Tuhan. Jadi yang terjadi adalah duit saya juga gampang masuk, gampang keluar. Ada tahun itu sekitar apa ya? Bahkan saya sempat punya berapa? 2 atau 3 mobil yang baru-baru itu di garasi karena hasil 3% itu tadi. Tapi ya hilang aja. Jadi yang ingin saya sampaikan, kita mungkin sudah merasa melakukan hal yang benar, tapi sebenarnya itu belum sesuai dengan kehendak Bapa. Ya, terus contohnya gimana itu? Indikasinya kebenaran, sukacita dan damai sejahtera. Itu aja udah. Kalau kita melakukan sesuatu dengan tidak ada itunya, rasa-rasanya mesti ada yang salah. Jadi take position lah, ambillah posisi di level itu. Kalau teman-teman melakukan kebenaran, ada sukacita, ada damai sejahtera, itu adalah the right track. Right track. Terus nanti Pak hasilnya kok saya belum kaya-kaya. Saya tidak mengatakan saya kaya, enggak loh. Serius, kami itu biasa-biasa, sangat biasa-biasa aja. Tapi bagaimana menerjemahkan kaya, itulah yang paradigma itu harus teman-teman, kalau ada sesuatu yang kurang pas, di-redefine, diterjemahkan lagi definisi kaya itu. Ya, nanti definisi kaya mungkin istri saya nanti bisa suatu saat bisa berkhotbah mengenai SOE yang seperti Pak Jeffrey itulah ya. Bagaimana SOE, definisi kaya dan sebagainya itu ya. Jadi itu tujuan hidup harus dipastikan. Take position di situlah, ambil posisi di situ, udah kemanapun kita bergerak masuklah di level itu. Karena ketika itu, dan itu tidak instan bapak-bapak ibu semuanya, pasti tidak instan, percaya sama saya ya. Jadi saya merasakan bagaimana tidak instan itu, bagaimana otak saya masih bergulat ke sana sini. Nah sekarang kita bertanding, next. Nah sekarang kita bagaimana bertanding. Nah oke. Sekarang kita bertanding ya. Ketika kita bertanding ini antara ini adalah iman, ini adalah ini adalah kalau bahasa saya realitas, atau kalau bahasa saya realitas godaan atau iblis lah kalau saya sebutnya ya. Dulu di beberapa waktu itu adalah ketika kita game of faith itu begini, pastikan iman kita ya, iman kita itu lebih besar daripada godaan ya. Jadi contohnya ya, biasanya ini kalau imannya segini ya, itu
idealnya ya, idealnya itu ya apa namanya, dia harus melebihi godaan di sini. Nah, kalau godaannya lebih tinggi itu mesti bermasalah. Ya, pasti bermasalah. Ya, pastikan iman teman-teman lebih tinggi dibanding godaannya. Bagaimana untuk menaikkan apa namanya iman lebih tinggi? Itu tidak ada kata lain melakukan kehendak Bapa. Pak, saya sudah melakukan iman yang tinggi, tapi godaan iblis itu selalu di bawah saya. Kalau bahasa istri saya itu di bawah terbuka, turun lagi, turun lagi. Nah, itu bagaimana? Ya udah, kalau bahasa istri saya tutup di bawah, ya supaya nggak ada godaan, ya. Nah, sekarang ketika iman di sini, nah sekarang ini namanya kesejahteraan, ya. Nah, satu, ketika seseorang sejahtera, lahir langsung kaya, di sini contohnya, ya. Tetapi saya kasih warna beda ya. Ketika dia di sini, ya, ketika dia pertama kali langsung orang kaya, tapi dia imannya rendah, ya, kira-kira apa yang terjadi? Pasti dia akan kesejahteraannya cepat atau lambat dia akan turun. Dia mesti akan kira-kira sejajar begini. Ya, sejajar begini. Kenapa? Oh, banyak contoh. Orang lahir kaya, tapi dia serakah seandainya. Cepat atau lambat itu masalah jatuh. It's a matter of time, hanya masalah waktu, dia akan jatuh. Ya, itu pasti. Ya, karena memang ya secara logiknya seperti itu. Jadi antara iman sama apa namanya kesejahteraan itu berbanding lurus. Seperti ini perbandingannya, merah ini. Nah sekarang bagaimana kalau apa namanya apa namanya yang ideal gimana? Ya naikkan imanmu ini pakai hijau. Kalau kesejahteraanmu di sini, otomatis dia akan naik ke sini. Contohnya apa? Banyak, banyak. Ketika teman-teman Bapak Ibu beriman melakukan sesuatu bahwa saya suatu saat Tuhan, aku beriman, aku akan memiliki rumah itu. Pastilah itu akan yang terjadi. Pak, iman saya belum ke level itu, Pak. Saya sendiri nggak yakin saya punya rumah itu. Lah, itulah imanmu. Saya ulang ya. Ketika ngomongin ya, sebut aja di Semarang itu ada apa namanya rumah namanya komplek pejabat lah, yang punya Java Mall dan sebagainya itu ada namanya di rumah di Argopuro ya. Argopuro ya Ci ya ini atau mungkin karena itu rumah-rumah Pangdam rumah itu di situ semua. Saya tuh mengimani saya harus bisa beli rumah di sini. Argopuro. Kelompok kira-kira gubernur orang kaya paling kaya di Semarang punya rumahnya di sekitar itu. Jadi ketika saya punya mengimani di rumah itu, saya doling sama istri saya, doling. Saya yakin atau ketika di umur berapa saya harus beli rumah di situ. Itu iman saya. Coba nanti kita buktikan apakah saya bisa beli rumah di situ. Ya saya mengimani itu. Nah, tapi ketika iman saya mengatakan, ya Tuhan, apa saya bisa mampu beli di situ ya? Uang saya itu berapa? Di sini harganya 35M, 40M, dan sebagainya. Ya, jadi kayaknya tidak mungkin itu Tuhan gitu. Jadi saya mau lah ketika kita sendiri aja tidak yakin beli di sana, itulah imanmu. Jadi imanmu sudah direndahkan dengan logikmu. Imanmu direndahkan dengan iblis. Itulah game of faith. Iman. Pertempuran iman di sana. Bangunlah iman. Pak, kalau gitu imannya harus berlebihan. Yuk, begini.
seseorang pasti mempunyai sesuatu yang diidamkan. Yes, ya, yes. Saya kalau cerita sesuatu itu diketahui anak saya karena saya bercerita ini berulang-ulang, berulang-ulang. Jadi satu ketika ini mungkin pada ketawa nggak apalah, ini mungkin cerita kesekian puluh kali bagi keluarga saya. Tapi kira-kira begini, cita-cita saya waktu saya masih SMA, saya itu kan didikan bapak saya itu kan keras ya. Jadi saya itu kadang-kadang kalau keras bahasa saya langsung gini terus apa? Aku besok kalau gede udah jadi orang tua, aku harus bisa melebihi bapak saya. Bapak saya itu pangkatnya ya apalah ya, di pengadilan itu apalah di sana lah ya. 4B, 4C, 4D aku juga nggak hafal. Kira-kira seperti itu. 4C, 4D, 4B. Ya. Saya hanya bercerita bahwa saya harus di atas bapak saya. Bapak saya belum kepala pengadilan negeri belum. Ya. Yang terjadi seperti saya sekarang ini. Dan jadi saya waktu itu terus berita sama anak saya, kalau gitu dulu bapak salah. Harusnya cita-citanya aku harus bisa jadi direktur. Ekspektasinya, imannya seperti itu. Itulah game of fate yang bapak atau bapak ibu harus benar-benar lakukan. Ya, Pak, apakah mungkin? Ya, gini, tidak ada sesuatu secara instan. Yes, kita lakukan kewajiban kita setiap harinya. Ya, dari mulai kecil dan terus saya yakin sesuatu yang dilakukan dengan terus-menerus dan penuh dengan iman pasti akan memberikan hasil atau buah. Saya tuh mengamini itu. Mengamini itu. Ya. Ini contoh lagi iman ya. Ini contoh lagi. Ini enggak apalah. Saya tidak nyebut nominal ya. Suatu ketika kami itu berhitung, istri saya dan istri saya. Bu, nanti duit pensiun kita ya seginilah. Enggak. Dia menyebutkan satu angka. Satu angka. Enggak lah. Enggak mungkin lah. Dan angka itu tercapai sekarang. Bukan berarti apa enggak juga karena malah masalah iman ini. Ini masalah iman. Jadi ketika kita melakukan sesuatu dengan iman, itu tuh semua di dalam otak kita itu sudah terdrive bagaimana saya mencapai ke arah itu, bagaimana mencapai itu. Dari amin, 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 amin terus. Tiap langkah maju terus. Mungkin kita ketika melakukan hal yang kecil, lakukan aja terus dan terus dan terus. Ya, itulah yang coba saya saya share ke Bapak Ibu semua. Game of faith, permainan iman. Ya. Pertandingan iman. Jadi teman-teman harus kuat dan kuat terus bangun terus semacam ke arah sana. Ya, ketika kita bertanding itu ya jangan sampai kalah dengan ini. Ya, jangan sampai kalah. Nah, itulah yang setelah kita bertanding, next. Dre. Nah, ini ketika kita selesai bertanding, nah ini berikutnya adalah ini. Ya. Bagaimana kita bertanding? Nah, ini ikuti kehendak Bapa, cari dulu kerajaan Allah, naikkan level 5 terus naikkan dan naikkan terus. Jangan pernah berhenti dalam satu titik. Teman-teman boleh berhenti ketika 3 kabel itu tidak tercolok. Saya ulang ya. Teman-teman boleh berhenti ketika 3 kabel itu tidak tercolok. Ketika tidak ada kebenaran, tidak ada damai sejahtera, ya, tidak ada sukacita, nggak tercolok, ya mesti ada sesuatu yang salah. Mesti ada sesuatu yang salah. Ya, jadi saya pengen bercerita bahwa jalani, ikuti kehendak Bapa. Jangan sampai berseberangan dengan kehendak Bapa. Ya, jadi ketika ngomong kehendak Bapa ya carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maaf ini pemenggalannya salah nih di sini ya. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dan ini ya kalau bahasa saya ya ini
apa ya, saya alami sih, ya, saya alami. Dan naikkan terus nih level iman terus nih. Ini, ya. Jadi jangan sampai ini teman-teman, jangan sampai apa ya, imannya di bawah gitu. Kalau imannya di bawah itu tidak ada membuat kita bersemangat. Logiknya, istilah logik begini ya, logiknya begini. Pak, saya tuh udah patah semangat ya. Ini patah semangat karena apa? Karena memang ketika saya melakukan sesuatu dengan seperti tadi kehendak Bapa, kerajaan Allah, kok saya tuh masih seperti gini-gini aja. Nah, ketika kita menurunkan level iman kita, pasti semangat kita menjadi berkurang. Daya dempur kita, daya dobrak kita, daya ngulik kita, itu akan berbeda. Ya, teman-teman, saya tuh punya banyak teman ya, punya banyak teman. Ketika dia di dalam kondisi depres, dia itu bisa berkreasi lebih dan lebih. Ya, itu banyak di kejadian sehari-hari dalam dunia kantor tuh ada. Ya, dalam dunia kantor tuh ada. Ya, jadi ketika apa ya, kita kasih target, jebret ya. Logiknya tidak akan bisa dengan cara begini. Dia mesti akan mencari cara-cara lain dan bagaimana cara itu bisa sampai targetnya tercapai. Itulah ketika kita sama dengan analogi, ketika kita menaikkan iman kita. Mesti akan berpikir ngulik. Kalau aku cara gini nggak bisa, oh cara gini lagi berikut cara B, cara C, cara D. Kalau A, B, C, D nggak bisa, bagaimana kalau saya gabung A, B, C, D, E? Dan itu akan selalu dan selalu. Ya, kalau bahasa apa ya, di antara sekian cara, pasti Tuhan akan memberikan sesuatu yang terbaik di mana itu adalah hasil sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya pribadi, kami sekeluarga itu meyakini dan itu iya dan amin. Iya dan amin. Ya. Dan itu sampai sekarang seperti itu. Ya. Sampai sekarang. Ya. Yang pasti proses itu kami lalui dan akhirnya yakinilah teman-teman ya, itu akan diberkati Tuhan, apa namanya, hidup kekal di surga. Menjanji Tuhan seperti ini ya, damai dan sejahtera di bumi. Ini coba aja, saya nggak tahu ya definisi dari diberkati itu jangan terlalu secara fisik, secara ini, kalau bahasa saya ya, diberkati setiap orang berbeda-beda ya. Pak, saya kok tidak diberkati. Lah, definisi diberkati kayak apa menurut Bapak Ibu? Saya kok punyanya cuma ini aja. Loh, terus definisi tujuan hidupmu kayak apa? Tuhan memberikan berkat itu tidak hanya masalah dengan apa? Dengan apa? Dengan harta melimpah. Enggak juga. Jadi ketika kita diberkati dengan apa tadi? 3 kabel tercolok terus itu juga berkat, Bapak Ibu teman-teman. Ya, saya ulang ya, dengan 3 kabel tercolok pun itu juga berkat loh. Contoh, saya itu kan bergaul di dunia sirkuler sekarang ya. Jadi saya tahu para orang-orang yang punya duit, bos-bos dan sebagainya itu kebanyakan belum terhubung dengan 3 kabel. Dia mungkin tidak melakukan kebenaran. Mungkin dia melakukan kebenaran, tapi dia tidak damai sejahtera. Itu terjadi. Itu terjadi. Atau bahkan mereka tidak tiga-tiganya. Tidak melakukan kebenaran, tidak damai sejahtera, ya, tidak sukacita. Yang adanya cuma orang haus dan haus setiap hari. Tidak ada bersyukur, tidak ada melakukan sesuatu yang thanks God, thanks, terima kasih Tuhan berkatmu atas hari ini. Terima kasih, terima kasih. Itu enggak biasa. Nah, kalau orang Sunda mengatakan never ending pakai P. Bercandanya. Never ending pakai P. Nah, ini
inilah yang definisi. Kalau memang teman-teman mendefinisikan diberkati, tolong diredefinisikan lagi. Itu tidak hanya masalah dengan kekayaan secara fisik, ya. Coba redefine lagi tujuan hidupmu ketika ngomong diberkati. Anak-anak yang cantik, ganteng, sehat, itu berkat yang luar biasa, ya. Tapi semuanya tertolak dengan 3 kabel, ya. Itu yang diberkati dengan Tuhan. Jadi hidup kekal di surga. Yes, ini janji Tuhan, ya dan amin. Percaya sama Tuhan Yesus, melakukan kehendak Bapa, hidup kekal di surga. Teman-teman kan udah sering mendengarkan ketika istri saya mendoakan orang yang meninggal itu. Bagaimana mereka tertinggal, bagaimana mereka di dalam dunia setelah meninggal itu. Dan itu kan kemarin juga mungkin sudah dibahas, ya. Dan yang ketiga, damai sejahtera di bumi dan di surga. Ini luar biasa, teman-teman. Ya, tidak semua orang bisa mendapatkan itu, damai sejahtera seperti 3 kabel itu. Inilah yang coba saya propose ke teman-teman, ke Bapak Ibu semuanya. Ya, mari kita melakukan pertandingan yang benar, pertandingan iman yang benar. Berikan satu tujuan hidup yang benar, sehingga kita menjadi anak-anak yang diberkati Tuhan. Definisikan berkat itu sendiri. Kedua, hidup kekal di surga. Yes, itu janji Tuhan. Dan berikutnya adalah damai sejahtera dan di bumi dan di surga. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Di close, nak? Dre? Itulah dari saya. Saya mohon maaf. Mungkin ada sesuatu yang kurang pas, tapi sekedar sekedar info lah. Ini saya masih di kantor, Bapak Ibu. Nah, itu kerjaan saya. Ini nggak ada ya. Kerjaan saya tuh, tidak kelihatan ya. Ini kantor saya, masih blur ya. jadi saya masih di kantor. Memang kebetulan hari ini saya melakukan sesuatu yang sampai malam. Nah, ini saya masih di kantor. Ini kerjaan saya tiap hari ya begini. Ini masih tebel ya, masih. Enggak ada. Nah, itu tumpukan pekerjaan. Ini masih di kantor saya, tapi saya melakukan dengan sukacita, dan saya yakin dengan 3 kabel semuanya akan menjadi luar biasa untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Silakan Bu Ana. Haleluya. Terima kasih suamiku. Ya. Jangan pergi dulu karena akan ada banyak yang bertanya. Silahkan yang mau bertanya. Ya, Pak Wahyu silahkan langsung ngacung dulu. Ya, Pak terima kasih. Cahyo jangan pergi dulu ya. Ini ada Ya, pertanyaan dari Pak Wahyu. terima kasih Bu Ana. Sebetulnya saya tidak hanya bertanya, tapi ini yang disampaikan Pak Cahyo tadi luar biasa. Terutama Pak Cahyo menyampaikan kita bisa melakukan Roma 14 ayat 17 itu adalah suatu berkat. Jadi tidak semua orang itu bisa melakukan Roma 14 ayat 17. Kemudian tadi Pak Cahyo juga menyampaikan tentang pertandingan iman. Saya jadi teringat tentang firman Tuhan Matius 17 ayat 20. Karena kamu kurang percaya, apabila kamu mempunyai iman biji sawi, maka kamu bisa memindahkan gunung. Jadi tadi Pak Cahyo mengatakan kita harus punya iman, itu harus lebih tinggi daripada godaan. Ya, itu betul. Jadi kita itu kita harus mempunyai iman lebih tinggi dari godaan. Ini kesaksian saya. Saya selama di KKS, ini setelah saya mengikuti di KKS, kemudian mengikuti Zoom, kemudian juga baca kitab suci, tidak terasa bahwa
iman saya itu berkembang karena saya sering membaca firman Tuhan. Dan contohnya pada saat saya ke gereja, ini saya ke gereja sekarang dengan dulu itu sudah lain. Jadi yang disampaikan Pak Cahyo tadi betul. Jadi kita untuk menjadi manusia baru, meninggalkan manusia lama, untuk menjadi manusia baru itu prosesnya tidak mudah. Kadang-kadang muter-muter dan sebagainya. Nah itu kalau kita tidak punya iman pegangan, kalau kita tidak selalu berpegangan pada firman Tuhan, mungkin untuk menjadi manusia baru itu akan sulit. Contoh seperti bacaan kitab suci pada saat ke gereja minggu yang lalu, itu di Matius 6 ayat 5. Jadi saya waktu itu, saya kalau gereja itu kalau membaca firman Tuhan itu seperti saya sudah bilang istri saya dulu, Romono itu mesti menyampaikan ini gitu. Nah, istri saya mengatakan, wah sombong, mesti ngerti sih gitu. Jadi Matius 6 ayat 5 itu kan menyampaikan bahwa kita jangan berdoa seperti orang munafik. Jadi kalau kita berdoa ya di dalam kamar, kemudian kita berdoa, nanti Bapa yang di surga itu akan mengetahui kalau kita itu sedang berdoa. Jadi contoh itu hanya contoh saja, sehingga hal-hal seperti itu saya lakukan dalam kehidupan saya sehari-hari. Jadi saya setelah mendengar firman Tuhan itu saya juga berdoa kalau berdoa di dalam kamar, kemudian berdoa sendiri karena saya percaya. Nah ini kan iman ini, karena saya percaya bahwa apabila saya berdoa di tempat yang tersembunyi, maka Bapa yang di surga itu akan mengetahui. Tapi kalau saya berdoa di luar supaya orang mengerti, wah Pak Wahyu berdoa, maka ya upah saya itu ya itu orang-orang melihat saya sedang berdoa, orang-orang mengatakan, wah Pak Wahyu kok sedang berdoa, kok hebat berdoa. Maka upah saya sudah itu, saya tidak akan mendapatkan upah Bapa dari surga. Jadi iman-iman semacam itu yang selalu saya kembangkan, sehingga dari situ saya bisa menjadi manusia baru untuk meninggalkan manusia lama. Itu betul yang dikatakan Pak Cahyo bahwa meninggalkan manusia lama itu tidak mudah prosesnya. Nah, pertanyaan saya untuk Pak Cahyo itu bagaimana Pak Cahyo bisa menjadi manusia baru dan imannya bisa begitu hebat? Itu caranya bagaimana? Saya hanya tanya itu aja. Terima kasih Bu Ana. Langsung saya jawab ya. Ya. Jadi gini, oke, nanti setelah ini Bu Lulu sebenarnya sudah resen ya. Oke, nanti ya. Sebentar Bu Lulu. Jadi gini, saya itu pemain saham, Pak. Pemain saham. Saham saya itu semenjak tahun 2003, 2004. Sekitar itu, semenjak IPO-nya BBRI. Saya pemain saham, yang saya lakukan waktu itu adalah bagaimana saya bisa kaya dari main saham. Saya ulang ya, bagaimana saya bisa kaya dengan main saham. Ya. Akhirnya yang terjadi, logika saya jalan. Kalau tipikal begini, pergerakan gini, ini mulai penurunan. Ini teknikalnya seperti ini fundamentalnya seperti ini. Analisa fundamental, analisa teknikal. Itu saya pelajari semua, Pak. Dengan autodidaktik. Otak saya bermain di situ. Tapi yang terjadi, Pak, duit saya itu keluar masuk, bahkan berkurang. Karena saya greedy, kalau di dalam orang saham itu mengatakan greedy. Ya. Dan itu berlangsung sampai 2012. Setelah 2012 saya itu merem.
Tuhan kenapa sih aku terus kayak gini Tuhan, aku udah berusaha, kenapa masih seperti ini. Yang terjadi apa enggak Tuhan? Pak, satu berdoa, akhirnya tak diamkan semua Pak. Tak diamkan, saya beli, saya long term. Saya dengan satu pola yang sudah pola pasti, tapi saya diam, tidak main short term, tapi saya main long term. Ketika saya mau main long term itu bukan apa-apa, Mas. Sebenarnya karena saya udah putus asa. Ya Tuhan, ini kok duit saya muter bulet gitu aja. Bahkan saya berkurang. Saya dapat dari saham, keluar dari hilang dari yang 3% tadi. Saya ulang ya, saya dapat dari saham, saya keluar dari 3% tadi. Jadi otak saya itu yang terjadi adalah bagaimana saya cari uang. Akhirnya apa? Ya Tuhan, udah apa yang terjadilah. Aku pasrah. Karena saya udah sekian lama itu, berarti 2004 sampai 2012, 8 tahun loh Pak, prosesnya Pak. Tidak gampang. Untuk berserah bagi saya seorang Cahyo yang berbasis logik itu tidak gampang. Istri saya sangat tahu banget. Ya, itu saya sangat tahu. Bahkan ketika pacaran dia juga tahu juga kalau sama saya traktirnya itu di pinggir-pinggir jalan gitu Pak. Yang tempat warung-warung yang gelap yang kira-kira harganya itu miring gitu. Kalau mau makan enak nunggu di traktir istri saya. Dan itu terjadi akhirnya yang terjadi adalah saya benar-benar udah Tuhan, saya diam aja. Setelah saya diam aja dan itu agak antara hopeless, itu baru Tuhan itu sepertinya ini loh, coba kamu diam aja, mulai naik, mulai merangkak. Beli rumah yang lebih besar. Terus apa. Dan itu something, apa ya, di situ iman saya, oh ya Tuhan, terima kasih. Jadi di satu titik saya tuh udah benar-benar, Tuhan, aku sampai gini loh Pak. Kalau Bapak tahu tanganku daplang, ini tidak kelihatan ya, daplang itu ya daplang gini. Sampai saya mungkin, Tuhan, aku sudah capek. Di tengah saya, keberserahan saya itu, di tengah kecapean saya, ya, saya sudah berserah. Untuk bisa berserah itu, saya berproses melalui waktu, dan itu salah. Jangan diulangi kejadian seperti saya. Totally berserah, itu tidak gampang. Tidak gampang. Itu yang saya laksanakan, Pak. Saya perlu waktu, dan itu salah. Sebenarnya nggak perlu waktu. Udah, teman-teman berserah, lakukan kehendak Bapa, mesti naik. Itu yang terjadi ketika saya berserah jebret, asetnya crack. Kalau grafik itu prosentasenya dari 15% derajatnya itu Pak ya, derajat itu bisa gini gitu Pak. Secara persentase loh. Jadi itu yang saya lakukan, just berserah, lakukan bagian kita, udah. Selebihnya biar Tuhan yang bekerja. Itu Pak yang saya lakukan. Itu ya. Makasih. Bu Lulu mungkin mau kok raise hand, ada sesuatu yang mau ditanyakan? Masih mute Ibu. Iya, belum Pak. Saya belum. juga baru Oh, pulang. Ya, tadi ada raise hand sih, saya pikir Ibu raise hand. Silakan. Terima Iya, kasih terima kasih. untuk firmannya, untuk kesaksiannya. Saya baru pulang, belum siap apa-apa Pak. Oh, nggak apa-apa. Nggak, tadi Ibu raise hand, nggak apa-apa sih. Saya pikir Ibu pengen bertanya. Nggak apa-apa Ibu. Iya. Oke, Pak Wahyu sudah cukup jelas ya. Poinnya adalah kalau kita berserah itu ya berserah, nggak usah dipikirin. Ya. Jadi kalau suami saya tadi bilang berserah tapi masih mikir, masih digondeli gitu loh. Ya. Ya, namanya berserah itu ya percaya. Percaya, carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Percaya. Burung pipit saja dipelihara, apalagi anak-anak Tuhan. Percaya.
Apabila engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, maka segala berkat ini akan datang kepadamu. Bahkan sebelum kebutuhan itu ada, Allah sudah menyediakan berkat. Percaya. Bisa pakai dipikir. Kayak gitu. Makanya kan ketika Pak Wahyu mulai percaya pada setiap apa kata firman Tuhan, satu orang bertobat, seluruh keluarga diselamatkan, anakmu balik. Percaya. Kesalahan suami saya adalah mengalami proses percayanya kesuwen. Apa itu kesuwen? Kelamaan. Padahal saya sudah ngomong sampai berbusa-busa, tapi tidak pernah didengarkan. Dia punya logika yang ya itulah logikanya para bapak-bapak itu kadang-kadang membuat engkau stuck, ya. Tapi bersyukurlah ibu-ibu yang logikanya nggak jalan, tapi percayanya penuh, pasti bapak-bapaknya melejit dengan ajaib. Amin. Gitu ya. Nah, tadi saya ada yang mau saya tekankan tadi ya, yang disampaikan oleh Pak Cahyo tadi, yang dibilang gini, Bu, saya ini sudah menjagai 3 kabel. Bu, saya sudah hidup di dalam kebenaran. Bu, saya sudah pelayanan. Saya sudah berdoa. Saya puasa. Tadi dibilang kan, apa iya? Cek lagi nih. Cek lagi 3 kabelnya itu hanya seolah-olah nyambung atau benar-benar nyambung. Tandanya kalau benar-benar nyambung itu hatimu damai sejahtera, tidak ada konflik dengan suami, dengan istri, dengan anak, tidak ada konflik, damai sejahtera. Ini ada delay ya, agak delay ya. Terus kemudian apa lagi? Kadang ya suami istri itu bisa nggak omongan seminggu, tapi engkau ngomong aku pelayanannya oke kok, aku pelayanan. Gitu kan ya. Aku berdoa, aku puasa, tapi engkau nggak ngomongan sama suamimu seminggu. Lah itu kan berarti kabel nomor 2 kan lepas toh. Ya nggak? Ini delay ya? Delay kah? Internet saya kah? Enggak. Nggak Masih ya? oke. Oke. Nah, yang ya itu yang perlu kita apa namanya? Yang perlu kita pelajari, sungguh-sungguhkah kabel kita ini nyolok ke sana, ya kan? 3 kabel itu benar-benar nyolok. Ada pertanyaan lagi nggak? Siapa yang mau bertanya? Jangan ragu-ragu, jangan sungkan-sungkan, mumpung. Bu, Ya, silakan. tanya Bu. Julius ya. Ya, Oke, belum Pak. silakan. Ini Pak, saya juga ngalami yang mirip-mirip Pak ya. Tapi saya main di Forex gitu Pak. Nah itu tipsnya bagaimana Pak supaya kalau mau berhenti itu benar-benar berhenti gitu Pak. Jadi nggak kepancing-pancing lagi. Apalagi banyak kok tiba-tiba ada yang kontak-kontak saya, dapat nomor saya dari mana gitu. Broker A, B, C, D itu kontak-kontak tiba-tiba. Terus pertanyaan ini gimana caranya benar-benar bisa berhenti, lalu seperti gimana ya, kayak menghilangkan greedy-nya itu dalam tanda kutip gitu Pak. Greedy, Gitu aja. bagaimana menghilangkan greedy? Gini, clue yang saya pakai, bermainlah di mana uang itu ketika hilang, itu tidak ada merasakan kehilangan uang. Saya ulang ya. Uang dingin gitu Pak Bermain, ya. Uang dingin Ya, maksudnya ya. ya uang dingin, uang apa? Bukan bisa uang, pokoknya gini. Ya. Contohnya ya, kita punya uang 1 juta. Kita kalau kehilangan uang 100.000 itu merasa owel nggak?
10%. Oh, saya biasa, Pak. Ya udah bermainlah di 100.000. Ya, oke. Terus berikutnya, saya kalau bermain di 1 juta, kira-kira nanti kalau duitnya hilang, saya OL nggak itu? OL, Pak. Nah, itu jangan main di 1 juta. Satu itu dulu. Saya ulang ya. Bukan uang dingin dan uang panas ini, bukan. Beda, mindsetnya berbeda. Mindsetnya di dalam otak kita, seandainya uang kita cuma 1 juta nih, karena kita risk taker. Biasanya kalau orang berpikir risk taker, ya saya ulang ya, risk taker ini greedy. Risk taker biasanya, ini untung, jebret masuk dan jebret. Nah, akhirnya dia menggenjot dengan modal yang banyak dan sebagainya. Yang terjadi adalah akan turun dan turun. Jadi pakailah dengan dimana ketika uang itu hilang tidak pernah berpikir itu suatu kerugian. Tapi bisa kita bermain di 100%, di berapapun. Masing-masing orang berbeda. Nah, setelah itu, ketika kita adem, pikiran kita itu bisa jernih. Menganalisa bisa jernih. Nah, ketika udah jernih, pakailah yang terbaik yang membuat ada damai sejahtera. Saya ulang ya. Ketika pikiran kita jernih, kita bermain dengan damai sejahtera aja. Kembali ke 3 kabel. Ambil yang damai sejahtera. Sukacita. Kita main sukacita, ya sudah. Contoh. Ini contoh ya, nggak usah jauh-jauh lah. Kemarin saya jual BBR itu di 6.000, ada yang 6.000 sama 6.100. Karena target saya cuma 6.000. Walaupun saya tahu bisa naik. Udahlah saya jual 6.000. Untung saya itu udah sekitar 13% lah. Kok juga 23%. Tapi itu target saya. Ya sudah, ternyata naik sampai 6.275. Bahkan hari ini masih naik dan naik karena ada dividen sekitar 345 nanti. Jadi yang terjadi adalah ya sudah. Kalau kita berpikir, ya Tuhan, harusnya ngatu jual gini, udah. Nggak akan kaya. Nggak akan diberkati. Tidak ada kabel. Percaya sama saya. Kalau sudah, ini kan udah nih, saya cut kan, udah cut, jebret, udah berhenti, saya kerja lagi, dan suatu ketika saya tahu kapan lagi saya akan masuk. Itu bagaimana supaya damai sejahtera, itu bagaimana cara bermain, kalau berhenti ya berhenti, damai sejahtera, Pak Julius. Ya, terus tadi damai sejahtera tadi juga, ketika kita uangnya hilang, jangan tidak damai sejahtera, berarti kamu belum bermain di level yang benar. Kamu masih bermain di otak. Saya ulang ya, paham kan? Bermainlah di level di mana kita ketika uangnya hilang itu tidak pernah merasakan kehilangan. Terus berikutnya, ya kalau berikutnya, ya sudah, damai sejahteranya main kayak apa? Nggak akan pernah habis. Nggak akan pernah habis. Itu loh, caranya seperti itu saya. Ya, gitu Pak Julius ya. Karena banyak teman-teman saya itu nggak tahu ya, aku nitip dong, enggak lah, nggak ada nitip. Jadi mereka player-playernya biasa lah. Orang ketika melihat, ya karena mereka melihat itu seolah kok indah dan indah lah ya, mereka nggak tahu bagaimana grafik tadi kan. Memang selamanya hidup itu naik terus. Memang selamanya forex itu naik terus, komoditi naik terus. Nggak ada. Ketika saya turun, saya juga damai sejahtera. Damai sejahtera. Itulah clue-nya di sana. Jangan ketika turun ngomel lah, kalau ngomel kasihan istri, kasihan anak. Itu yang terjadi tahun 2010 ke bawah saya itu. Ngomel. Kita ceritain ya, mungkin istriku juga belum tahu itu. Tahun 2005, saya tuh pegas di suspend, itu saya kehilangan satu hari 100 juta, waktu tahun 2005. Pegas di suspend. Mungkin tahu ya pegas itu apa. Di suspend,
sehari itu 100 juta. Itu kira-kira kalau istri saya tahu waktu itu ya mungkin. Itu kan diberikan kerupuk udah berapa? Itulah. Jadi waktu itu saya tuh menyesal dan menyesal. Kenapa? Saya bermain dengan tidak damai sejahtera. Kira-kira begitu. Ya, kalau kita bermain dengan 3 kabel, oh keren. Percaya sama saya, Pak Julius. Percaya sama saya. Ya, itu. Thank you. Ya, Julius, bermain dengan damai sejahtera. Oh, berarti kan 3 kabel itu kan utama, ya kan? Prinsip kita di dalam KKS ini, pilar kita ini yang harus selalu kita ingat. Ya, hidup dalam kebenaran, tidak menyimpang ke kiri ke kanan. Serakah, greedy itu serakah. Serakah itu sama dengan penyembahan berhala toh? Kolose berapa? Kolose 3 ayat 5 ya. Serakah, greedy itu adalah sama dengan penyembahan berhala. Jadi jangan serakah. Ya, setiap kali ada sesuatu yang hilang, tetap ucap syukur, tetap damai sejahtera, tetap sukacita, tetap menari-nari. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini mumpung ada pakarnya, Bu, bagaimana kok saya kelilit utang itu bagaimana ya? Caranya supaya hidup saya bebas dari utang? Nggak ada yang nanya. Halo? Nggak ada yang nanya. Ya sudah, saya tanya sama Pak Cahyo, Pak. Oh, saya ini kelilit utang. Bangun tidur pikiran saya utang. Kepalanya pening. Sehingga sakit terus. Bagaimana caranya saya mengatasi kelilit utang? Loh, Pak Cahyo mana? Jawab. Oh, aku yang ngelek aku, tak pikir yang ngelek orang lain, ternyata yang ngelek aku. Maaf. Ya, itu termasuk utang kartu kredit. Gimana Ini caranya? utang kartu kredit. Ya, utang kartu kredit, suka nggak suka, pertama langkahnya potong semua kartumu. Utang semua apa? Kartu kreditnya dipotong semua. Gunting ya, gunting. Gunting semua dulu. Otaknya pastikan tidak ada kartu kredit karena kita sudah terlalu ini. Oke, satu itu. Ya. Pak, kenapa seperti itu? Nah, gini. Secara teori, secara teori, cari pembiayaan yang bunganya lebih rendah dibanding kartu kredit. Saya dulu kan pernah kerja di bank, ya 32 tahun di bank. Jadi bagaimana kartu kredit melilit kita sehingga kita itu banyak terjerat dan sebagainya. Akhirnya apa? Potong, cari pembiayaan yang lebih murah. Banyak. Kur udah tanpa ini loh, tanpa apa namanya? Tanpa agunan sekarang. Pak, kalau kur nggak bisa Pak, karena dia ada di BI checking gitu kan. Ya bagi saya, pertama potong semua kartu kredit, jual aset yang bisa menutupi dulu. Set. Harus ada langkah revolusioner. Kalau nggak bisa jual, utang kepada pembiayaan yang lebih bunganya lebih rendah. Nah, terus yang sebelum itu berpikir semua, ya pasti kita kan ketika kartu kredit kan mesti kita mengambil kartu kredit mesti kan udah berpikir bagaimana caranya bayar ya. Nah, caranya bayar gimana? Pasti kita kartu kredit biasanya itu berbasis gaji biasanya. Kalau enggak ya penghasilan yang setiap bulan itu selalu ada. Bank nggak akan berani memberikan kartu kredit yang besar ketika dia tidak melihat satu monthly salary yang fix gitu. Jadi kartu kredit basisnya adalah gaji bulanan, baik itu secara swasta dapat dari usaha dan sebagainya, tapi bulanannya fix. Nah, berarti kita mempunyai si kartu kredit, berarti dengan gaji yang atau pendapatan bulanan kita tuh fix, diharapkan bisa menyicil dengan sebesar itu.
Pak, sekarang kalau udah nggak bisa gimana? Ya sudah, kalau gajimu sudah agak susah untuk mengejar utangmu, ambil satu langkah revolusioner, Pak. Dari apa? Aset. Aset. Jangan berpikir menutupi kartu kredit dengan pembiayaan yang lebih yang gampang. Contoh online. Saya tuh punya anak buah kemarin habis saya marah-marahin karena dia pinjam di 48 pinjol. 48 pinjol. Rupiahnya itu sekitar 300 juta. Jadi dia ya akan susah pasti dah. Terakhir dia jual rumah. Gitu. Jadi bahasa saya langkah strategis, langkah yang paling basic adalah pastikan kita tidak mengambil kartu kredit dalam jangka pendek kalau waktu jangka panjang kalau tergantung nanti kondisinya, tutup dulu, potong dulu ya. Potong semua. Ketika kita memotong mental kita itu udah hilang pinjam dan kartu kredit. Potong. Nah, setelah itu baru ngomong bagaimana menyelesaikan dengan apa? Aset-aset yang bisa kita likuidasi dalam jangka pendek. Kalau enggak ya dipinjamkan ke siapa, terserah yang bisa memberikan pinjaman dengan bunga ini. Dan itu pasti tidak gampang. Pasti tidak gampang. Satu ketika ini tak ceritain ya, Pak. Siapa tadi yang nanya siapa sih, Pak Julius ya? Satu ketika saya tuh punya sama istri saya tuh punya mobil apa ya waktu itu ya, Corolla DX. Terus pengen mobil waktu itu DX itu tahun berapa ya waktu itu DX-nya? Saya lupa ya, Pak. Pokoknya DX lah tahun berapa itu? Waktu kita masih di Purwokerto. Waktu itu ada Grand Civic yang besar gitu. Saya pengen Grand Civic nih. Secara ini kurang berapa juta lah, saya lupa 4 atau 5 juta. Saya pinjam adik saya uangnya tanpa bunga. Nah, ketika tanpa bunga saya pinjam adik saya, hitungan matematika saya itu 6 bulan atau 5 bulan itu selesai. Karena saya bisa nyicil 1 bulan 1 juta. Matematika saya bisa. Kenyataannya nggak bisa. Bisa 2 kalinya 10 bulan. Bayangin itu aja yang tanpa bunga. Apalagi dengan bunga. Udah berat lah pas itu pengamatan saya. Pikiran-pikiran seperti itu. Ya, itu salah satu cara yang paling ekstrim. Memang ketika teman-teman udah masuk ke dalam jebakan itu harus ada cara ekstrim di sana. Nggak mungkin biasa-biasa aja. Itu lama dan menguras emosi ya. Potong aja, crack gitu. Ya, oke gitu. Silakan. Ada lagi nggak yang mau tanya? Bu, bagaimana Pak? Bagaimana? Saya itu ya gajian sebulan dapat gaji, tapi kok kurang terus ya? Bagaimana ini Pak? Ya, kan ada ayatnya, cukuplah dengan gajimu yang ada. Tuh, sama Jadi, toh jawabannya. jadi ini kalau pakai bahasa dunia lo ya, Bapak Ibu, Y sama dengan C plus I, Y itu pendapatan sama konsum plus investasi, atau YCIS lah, Y C plus I plus S, konsum itu mengkonsumsi untuk kebutuhan-kebutuhan, investasi untuk investasi, S untuk saving. Nah sekarang yang mau kita lock yang mana? Gajinya sama, Y-nya sama. Masuk rumusnya jadi berbeda. Y sama dengan C plus I plus S, karena C plus I plus S lebih besar, berarti Y-nya harus ditambah utang. Wah, ini Nggak pelajaran bisa. matematika nih. Kan nggak bisa secara rumus kan tidak mungkin. Jadi logiknya juga tidak jalan juga. Kalau orang-orang berpikir bagaimana saya ngeloknya di mana? Saya ngelok di saving Pak, ya silakan. Tapi yang pastikan di sana ada damai sejahtera. Silakan ada damai sejahtera di sana. Gitu sih. Ya. Jadi jangan saya mau ngelok di konsum, silakan juga. Yang pasti ada damai sejahtera.
ada 3 kabel, jangan dibalik-balik. Mau ngelok di mana? Contohnya ya, contoh nih, saya mau ngelok di saving Pak, saya harus dengan Y saya semacam ini, saving saya lock. Tapi ternyata duitnya kan makanya jadi tempe, terus tempe, tahu, tempe, sambal. Kalau saya paling suka sambal kan, nasi sama sambal udah cukup. Nah, ketika dia makan seperti itu, tidak ada damai sejahtera, ya itu salah. Jangan di lock di S-nya. Ya terserah matematikanya gimana. Kira-kira gitu. Ya, saya ulang ya, cukuplah dengan gajimu yang ada. Kalau pakai rumus semacam itu, rumus itu rumus ekonomi itu. Y sama dengan C plus I plus S. Itu ya, makasih. Oke, cukup jelas. Ada yang mau nanya enggak? Jangan ragu-ragu. Ada yang mau nanya tentang bisnis? Devi, Devi mana Devi? Devi udah tidurin. Coba ada yang mau nanya? Silakan. Saya Mbak, Ya, oh, Pak Ardi, yuk silakan. kalau kredit rumah gimana Mbak? Kan banyak tuh yang kredit akhirnya Pertanyaannya apa? kalau beli rumah pakai kredit KPR atau gimana gitu. Oh, kalau beli rumah pakai KPR bagaimana, Pak Cahyo? Silakan. Gini, Pak Hardi, tadi saya bilang fondasinya adalah 3 kabel ya. Ada kebenaran, sukacita, damai sejahtera. Sepakat ya? Sepakat. 3 kabel itu tertolak dulu. Sekarang kita beli rumah nih. Oke, beli rumah ya. Beli rumah. Ketika kita beli rumah, mesti kan udah ngitung tuh. Berarti itu kalau Y sama dengan C plus I plus S-nya itu kan dihitung. Berarti di lock-nya di investasi kan. Sepakat ya? Di sana. Lock-nya di investasi. Apakah salah atau tidak? Kalau teman-teman ketika beli rumah itu sudah di lock di investasi, amini. Jangan tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita. Salah. Ya, saya ulang ya. Pasti ketika ngomongin KPR, bank itu tidak mungkin approve. Saya ulang ya, bank tidak mungkin approve ketika tidak ada pendapatan atau gaji dalam 1 bulan yang terus-menerus selama jangka waktu kredit KPR atau kredit kepemilikan rumah. Saya ulang ya, beli rumah, bank mesti nge-approve ketika ada pengembalian. Pengembalian dari mana? Apakah dari gaji atau pendapatan? Yes. Apakah salah tidak ketika beli rumah untuk semacam ini? Kembali 3 kabel. Ketika kita sudah memutuskan ngelok di investasi, itu salah ketika setelah kita investasi, kita merasakan, loh kok jadi mangannya kok susah men. Wah, jadi nggerutu bedino lah susah. Itu salah berarti. Beli rumah yang salah, karena kita merasa tertekan dengan pembelian rumah itu. Tidak ada damai sejahtera. Tapi ketika kita membeli rumah dan semuanya mengamini, kita sepakat, amin. Ada damai sejahtera, kebenaran, sukacita, yuk wes. 3 kabel lagi pasalnya. Berarti kita beli rumah adalah satu putusan yang tepat ketika 3 kabel itu juga ada. Itu Pak Ardi. Ko Hardi. Oke, siap. Ya. Jadi kalau udah sepakat, kita sepakat ya. Faktor I kita lock, investasi apa rumah. Ya udah, nanti gajiku udah lock segini ya. Bagaimana? Ya makanya nanti tahu tempe enggak masalah. Nanti kita mengurangi konsumnya atau konsumsinya. Ya itulah kesepakatan. Tapi dengan tersenyum, damai sejahtera, sambil kalau foto sambil begini. Ya, terima kasih. Ya, Terima Pak kasih. Shalom Pak. Mau tanya. Salam Pak Bowo. Iya, Pak. Misalnya gini Pak ya, kita penghasilan atau gaji 1 juta Pak. Ini berkaitan dengan iman nih Pak. Tapi kita beriman
pengen punya rumah yang 100 juta. Padahal kalau dihitung kemampuan kan misalnya, oh ya harusnya secara matematik, ekonomi ya kamu harusnya pengen yang 10 juta aja biar sesuai dengan cicilan gitu Pak. Tapi kita beriman, aku pengen punya rumah yang 100 juta. Itu salah nggak Pak secara eh, berimannya Pak? Terima kasih Pak. Oke, Pak Bowo, Bapak membatasi di dalam pola pemikiran yang sifatnya logik. Iman itu tidak logik. Iman itu tidak eksponensial. Saya ulang ya, iman itu tidak logik dan tidak eksponensial. Yang Bapak bicarakan tadi, kalau 10 juta, gaji 1 juta, ya belinya yang rumah 10 juta. Karena memang logiknya seperti itu. Itulah yang disebut logik dan eksponensial. Logik dan eksponensial. Ya. Yang terjadi ketika Bapak kita membatasi dengan logik itu, apa yang kamu pikirkan, itu akan terjadi. Karena apa? Begitu, sorry ya, gini Pak Bowo ya. Pak Bowo kan kemarin yang nanya saham ke saya itu kan ya. Ya Pak. Betul kan ya? Betul kan Ya. ya waktu itu ya? Ya. Oke. Nah, gini. Jadi gini, ketika kita berpikir logik, ini contoh saham aja lah. Saham ini, ya saya mengimani saham ini akan naik sekian. Dan itu sekarang terjadi kan, Pak. Kenceng Pak. Jangan gitu, nggak boleh. Iya benar, Nggak boleh naiknya ngomong kenceng Pak. gitu. Iya, oke. Karena iman itu. Karena saya kan ya bergaul lah ya di dalam itu. Jadi gini, iman itu tidak eksponensial. Tidak eksponensial. Ya. Dan itu saya membuktikan secara pribadi, Pak. Ya. Jadi ini tahun berapa ya? 2000, saya pengen rumah yang di sekitar yang saya beli sekarang itu tahun 2002, 2000 ya sekitar 2002 lah. 2002 saya pengen rumah yang sekarang saya beli itu. Bukan rumah itu tapi di sekitar situlah. Nah, rumah di situ kalau dipikir gaji saya, Pak, ngomongnya gini, matematikanya begini, gaji sekian itu enggak nutut. Ketika saya gajinya naik, dia harganya juga naik juga. Kan sama, berbanding lurus, Pak. Jadi ketika saya nabung, dia juga anunya naik terus, jebret gitu. Jadi secara matematika nggak akan nutut. Nggak akan nutut. Jadi akhirnya yang terjadi, saya mengimani, dan itu terjadi. Bahkan ketika belinya itu seolah itu saya tidak merasa saya beli karena berkatnya luar biasa. Serius, saya belinya itu tanpa melihat rumah itu loh. Yang lihat itu sama istri saya loh. Ya udah kamu seneng, ya udah saya udah dari dulu pengen rumah gitu, baru tak ceritain. Jadi saya kembali lagi ya, kalau pertanyaan Bapak tadi, uang 10 juta, gaji 10 juta, 1 juta membeli rumah, logiknya 10, tapi Bapak mengimani 100. Itulah Bapak membatasi iman. Enggak boleh, Pak. Jadi Bapak melakukan kewajiban Bapak. Kewajiban itu terus dan gimana? Yakini dengan 3 kabel tadi, Pak. Ya, dengan 3 kabel. Bapak jangan sekali-kali melenceng dari 3 kabel. Ketika Bapak melakukan tidak damai sejahtera dan tidak ada sukacita, jangan. Contoh, Bapak melihat, Bapak sebut aja uang Bapak tadi berapa? 10 juta ya, seandainya 10 juta. Bapak ketika Bapak pengen rumah 100 juta kan tadi kan? Ya kan? Berarti Bapak harus 1000% atau 10 kalinya. Ya pasti enggak, jangka pendek pasti tidak. Tapi Bapak mesti menjadi risk taker. Risk takernya itu Bapak biasanya, maaf ya, greedy dan tidak damai sejahtera. Saya ulang ya, Bapak punya uang 10, terus pengen rumah 100. Otomatis logiknya Bapak berjalan.
Bapak akan greedy, tidak damai sejahtera, tidak ada sukacita. Itu salah wes, pasti wes. Gitu Pak. Ya, Pak Bowo. Ya, Pak. Saya mengimani, walaupun saya sekarang ada opportunity loss sekitar berapa ya, mungkin 3-4%. Tapi enggak ada opportunity loss bagi saya. Saya mengimani dan itu terjadi, ya sudah, terima kasih Tuhan, puji Tuhan. Itu. Kira-kira gitu Pak Bowo. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Ya. Cukup jelas ya. Jadi Jelas, Bu. patokannya adalah 3 kabel semuanya, mau KPR, mau beli rumah yang lebih besar daripada kemampuan kita, itu pakailah iman dan 3 kabel ini harus terus nyolok. Nanti Tuhan yang akan memberkati kita sesuai dengan iman kita. Nah, repotnya orang yang nggak punya iman. Repot kan? Rugi. Kalau yang nggak punya iman kan rugi. Nggak dapat apa-apa. Padahal Tuhan sudah menyediakan. Efesus 1 ayat 3. Nggak ngalami. Efesus 1 ayat 3 itu segala berkat sudah disediakan oleh Bapa di surga. Tapi berkatnya di surga. Bagaimana ngambilnya? Pakai iman. Nggak ada iman ya sudah. Nggak dapat apa-apa. Gitu ya. Sudah nggak ada iman, kerjaannya cuma ngomel-ngomel, nyalain suaminya, nyalain istrinya, anaknya juga disalah-salahin semuanya. Ruwet itu tadi yang dibilang gambarnya yang jelek tadi loh, ruwet. Benar ruwet. Oke, ada lagi? Silakan. Ada lagi? Yang mau tanya? Cukup jelas? Gini, kalau ada yang tanya gini, ini kan suku bunga bank kan lagi naik ya. Boleh nggak saya, menurut Bapak, bolehkah saya membeli rumah pakai KPR? Katanya sekarang bunganya lagi naik luar biasa. Sorry, ada WA dari BOD. Diulang Bu, gimana? Kalau suku bunga lagi naik, gimana tadi? Ya, cuma saya kepingin banget beli rumah karena capek deh kontrak terus gitu ya. Sayang uangnya buat kontrak. Saya nyicil lah rumah gitu kan yang pakai pinjaman bank. Menurut Pak Cahyo bagaimana? Ini Bapak Ibu, jadi gini ya, sekarang bunga bank lagi tinggi. Terus jadi gini, sekali lagi, ketika sesuatu atau rumah itu melalui proses KPR, berarti yang dinilai adalah repayment capacity atau pengembalian uang Bapak Ibu, entah dari gaji, entah dari penghasilan, tapi itu sifatnya fixed income setiap bulan. Jadi ketika bank sudah melakukan approval terhadap KPR Bapak Ibu, berarti bank sudah memikirkan gajinya Bapak Ibu atau pendapatan akan terpotong sejumlah berapa persen. Biasanya sekitar 30-40%. Kalau memang itu Bapak pengen semuanya. Udah ya? Nah, udah. Sekarang kalau Bapak sudah mengatakan, saya pengen ngambil KPR, ya sudah. Bapak harus ada damai sejahtera di sana. Bapak Ibu, putusannya di sana. Ini bukan masalah bukan masalah saya untung sekarang atau besok, bukan. Harga damai sejahtera itu tidak diukur dari suku bunga, Pak, Ibu. Sekarang saya ulang ya, kalau bunganya rendah terus Bapak sendiri damai sejahtera sukacita gitu, enggak lah. Kalau Bapak kerjanya cuma menggerutu dan sebagainya, ya percuma juga walaupun bunganya rendah juga. Nggak ada hubungan sama apa namanya damai sejahtera sama apa namanya suku bunga rendah.
Kalau Bapak cuma hanya menggerutu, ya sudah, mau bunga rendah, bunga tinggi, tidak ada damai sejahtera, itu kembali lagi pasal itu. Pasal itu sama nanti. Ya, jadi kembali ke tadi, clue-nya apa? Ketika ngomongin KPR, sudah, saya mutus, saya tuh capek kontrak, ya sudah, tetapkan hati, sepakat sama orang yang di rumah, mari kita doa, minta petunjuk Tuhan. Kalau petunjuk Tuhan, jangan dulu, kamu mungkin masih ada ABCDE, ya sudah ikutin aja, itu ada damai sejahtera, ya udah ikutin damai sejahtera itu. Ya, jadi semacam itu, konteksnya di situ. Damai sejahtera, sukacita itu kan bukan masalah bunganya rendah, bukan. Tapi yang harus didulukan di sana. Kalau mau bunga tinggi, Bapak damai sejahtera, oh itu lebih bermakna daripada bunganya rendah, tapi Bapak tiap hari cuma marah-marah, Bapak Ibu. Ya, Itu, oke. ya. Berarti itu bahasa kita itu sepakat, ya. Dalam satu keluarga, jika sudah sepakat mau ambil KPR, ya udah sepakat, tapi jagain ya, nggak saling menyalahkan ya. Gara-gara dulu ngambil KPR jadi begini, nggak ada saling menyalahkan. Yang penting sepakat. Sepakat, ketika ada sepakat, kuasa dari doa orang sepakat itu luar biasa. Bapa di surga akan mengabulkan setiap permintaan kita. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita akan close ya, karena sudah jam 9 malam. Ya, nggak ada? Ya. Yuk kita berdoa. Terima kasih Bapak di surga buat malam hari ini kami belajar banyak tentang ekonomi kerajaan surga. Kami belajar banyak tentang menjagai 3 kabel kami, yaitu kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kami belajar banyak tentang pertandingan iman, bahwa segala sesuatu akan terjadi oleh karena kami memiliki iman, dan karena kami mencari kerajaan surga terlebih dahulu, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepada kami. Hari ini kami semakin percaya Tuhan pada setiap kebenaran firman-Mu, dan kami mau memilih percaya. Kami mau memilih berserah penuh kepadamu, dan kami mau berjalan dari iman kepada iman, dari kemuliaan kepada kemuliaan selanjutnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih juga untuk setiap teman-teman yang hari ini mengikuti Zoom malam hari ini. Biar wawasan kami dibuka Tuhan, bahwa Engkau adalah Bapa yang sangat baik, yang Yes. sanggup memberkati kami berkelimpahan, sebab itu adalah janji-Mu. Ampuni kami Tuhan, karena seringkali membatasi kuasa-Mu dengan logika kami. Ampuni kami Tuhan, ketika kami membatasi kuasa-Mu dengan apa yang kami lihat, yang kami rasakan. Ampuni. Dan hari ini kami mau sungguh-sungguh Tuhan, hidup berjalan sesuai dengan kebenaran-Mu. Berkati anak-anak-Mu, berkati umat-Mu yang hari ini mengikuti Zoom. Berkat dari Bapa di surga tercurah. Apabila engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allah-Mu, segala berkat ini akan datang kepadamu. Sebelum kebutuhan itu ada, Bapa sudah menyediakannya. Dan engkau diberkati berkelimpahan, semakin naik bukan turun. Menjadi kepala bukan ekor. Apapun yang kau kerjakan dibuat berhasil, sebab engkau merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Engkau terus merenungkan firman Tuhan, maka apapun yang kau kerjakan dibuat berhasil. Terima kasih Bapa di surga. Angkat tanganmu, terima berkat. Tuhan Yesus memberkatimu dan melindungimu. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus Kristus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Amin.